Ketemu lagi dengan kami di Bisik Bincang Psikologi. Nah, pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita bahas adalah masyarakat abai di tengah pandemi. Ada apa? Nah, ini akan dibahas oleh saudara Dr. Ikhlas Nanangapandi SPSI MA yang merupakan praktisi sekaligus dosen di psikologi Unhas. Itu yang 3-level analisis itu kan menarik itu. Yang punya petigram itu yang micro level, meso level, dan macro level. Nah, pada kasus apakah perilaku itu menular, itu bisa dijelaskan dengan pertimbangan ini tadi, meso level, bahwa Anda itu, manusia itu adalah produk-produk interaksi tuh, produk-produk relasi. Jadi coba bayangkan, anak-anak yang menjadi abai itu kan produk dari orang tua yang abai, ya gitu. Ya gitu. Jadi kita yang menjadi yang mungkin awalnya abai, awalnya sangat aware sama corona, tapi karena bergaul dengan kelompok sepeda misalnya yang abai sama corona, anak basket yang abai sama corona, teman-teman yang suka jogging abai sama corona, teman-teman di sosialita yang suka yang tempat tinggal memang di mall untuk hangout yang abai dengan corona, itu bisa mempengaruhi kita. Kenapa? Karena kita ini produk situasional, kita produk interaksi gitu. Itu penjelasan mesonya gitu ya, penjelasan meso levelnya, penjelasan ke level 2. Jadi hati-hati, saya kira psikologi sosial sudah menjelaskan itu, bahwa kita ini adalah produk interaksi. Jadi kalau Anda lihat ada anak misalnya, ada anak apalagi yang anak berumur balita itu ya, kemudian abai memakai masker itu, ya patut Anda curiga bahwa orang tuanya juga tidak patuh. Iya, kemungkinan besar abai. Karena itu kan produk interaksi, kita kan produk situasi, produk interaksi dengan orang lain. Bayangkan itu, banyak itu pengaruhnya itu, banyak sekali pengaruhnya itu. Jadi coba ya, saya sebagai fungsi otoritas di sini. Kalau saya di sini kan banyak mahasiswa Unhas, gitu kan? Saya kan, ya. Kalau saya bilang di sini kalau corona itu tidak berbahaya, percaya saya, itu saya kira saya sebagai otoritas itu bisa mempengaruhi persepsi Anda terhadap corona. Gitu. Saya kira karena saya sebagai otoritas, gitu. Sebagai otoritas, saya bisa mempengaruhi, sudah tidak usah percaya, itu konspirasi. Itu konspirasi, itu hoax, itu tuh diciptakan, itu kan penyakit, itu ciptaan Tuhan, jadi kamu mau sembunyi dimanapun kalau akan kena ya kena juga gitu. Itu kamu dia bisa terpengaruh. Tapi saya kan tidak begitu. Saya di sini mengkampanyekan health based decision. Jadi corona itu bukan sesuatu yang main-main, ya, bukan sesuatu yang main-main. Corona itu berbahaya, jadi tetap jaga protokol. Jadi kamu tidak usah left, kalau saya grup sama saya, kamu tidak usah left gitu, karena saya tidak akan membawa pengaruh buruk buat kamu. Itu Lydia Fitri. Saya semoga itu menjawab Lydia Fitri ya. Iya Pak, ya oke. Oke. Ya, masih ada lagi pertanyaan Pak. Ini cukup panjang. Mungkin saya bisa persilahkan Saudara Rizky untuk menyalakan mikrofonnya dan boleh secara langsung bertanya kepada pemateri kita. Bagaimana Saudara Rizky? Sepertinya tidak ada tanggapan. Jadi dari pertanyaannya, dia menyatakan kalau masyarakat saat ini kayak dalam posisi yang bingung karena walaupun benar corona ini membahayakan, tapi belum ada obat. Kemudian ada hal-hal yang seperti dibuat-buat, misalnya isu tentang tenaga medis yang mendapatkan keuntungan finansial dari pandemi ini, sehingga masyarakat akhirnya itu menjadi bingung, bertanya-tanya apakah ini benar, dan bingung untuk bersikap seperti apa. Jadi dia harus tetap percaya dengan protokol kesehatan atau mulai meragukan protokol kesehatan itu sendiri. Oke. Ini sebenarnya sudah sedikit dijawab oleh Mbak Novi Konitatin. Mbak Novi Konitatin ini dosen psikologi Undip, Universitas Diponegoro. Ini sahabat saya juga ini. Ya, jadi ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh siapa ini?
Rizky, ini Iya. sebenarnya terkait trust sebenarnya. Meskipun ya, eh, ya akhirnya ya pertimbangannya ya politik gitu ya. Larinya kan ke peran pemerintah gitu sebagai pengambil kebijakan tertinggi. Ya, saya kira saya setuju gitu, saya bahwa trust menjadi penting. Saya setuju. Jadi trust itu hulu sebenarnya. Trust itu rendahnya trust terhadap pemerintah itu akan menghasilkan manusia-manusia yang satu percaya bahwa corona itu hoax, ya. Yang kedua percaya bahwa corona adalah penyakit biasa yang tidak berbahaya. Itu kan yang narasi-narasi Rizky As-Sarah kan seperti itu. Ketika misalnya Rizky As-Sarah bilang bahwa ada yang mendapat keuntungan finansial, itu akan mempengaruhi bahwa itu akan menurunkan trust kamu kepada nakes gitu, kepada tenaga kesehatan, kepada gugus tugas, yang paling tinggi kepada pemerintah. Itu saya setuju itu bahwa trust gitu ya. Jadi semakin tinggi trust kita kepada pengambil kebijakan, itu akan semakin percaya kita terhadap informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah pernah pemerintah mengeluarkan informasi bahwa corona ini konspirasi? Tidak pernah. Tidak pernah. Apakah pernah pemerintah mengeluarkan press release bahwa corona ini penyakit yang tidak berbahaya? Tidak pernah. Apakah pernah pemerintah mengatakan bahwa corona ini adalah penyakit yang tidak ada, ini hoax? Itu tidak pernah. Yang pemerintah sampaikan adalah bahwa corona ini berbahaya bagi kesehatan kita, bisa menyebabkan kematian. Nah, persoalannya kemudian, apakah masyarakat trust sama itu? Apakah percaya? Kalau masyarakat trust percaya bahwa ini terkait masalah kesehatan, tinggilah rasa patuhnya, kepatuhannya. Tapi sebaliknya, kalau dia distrust, tidak percaya dengan informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, apa yang muncul kemudian? Muncullah manusia-manusia dengan kelompok itu tadi, hoax itu penyakit biasa, jangan percaya pemerintah. Mereka kan membangun membangun informasi sendiri di kepala mereka. Gitu. Jadi saya setuju ini jawabannya sebenarnya dijawab sama Mbak Novi ini bahwa itu trust sangat penting. Nah sekarang pertanyaan saya untuk Rizky, kamu percaya tidak sama otoritas, sama pemberi informasi? Kamu lebih percaya mana? Informasi yang dikeluarkan oleh gugus tugas, yang oleh Dokter Yuri dan yang cantik itu siapa namanya? Yang tidak pakai masker itu siapa namanya? Yang jubir itu ya. Kamu percaya sama informasi yang dikeluarkan oleh dia atau percaya dengan informasi yang ramai di medsos? Ya saya kira itu kan pilihan gitu ya. Saya kira pilihan gitu ya. Dan itu bisa mempengaruhi cara berpikir kamu. Saya kira begitu gitu ya. Rizky As-Sarah, iya benar sekali. Itu trust itu sebenarnya saya langsung jawab ke Mbak Novi ini, menanggapi Mbak Novi ya. Saya setuju di Facebook saya Mbak, saya sudah tulis itu yang terkait trust. Mengapa banyak yang melawan dengan terhadap corona, gitu ya, banyak yang menjemput paksa mayat dan segala macam, itu karena mereka distrust terhadap pemerintah, gitu ya. Ada ketidakpercayaan sehingga mereka turun, kepercayaannya turun. Ya muncullah sikap-sikap itu. Yang bisa dilakukan terkait itu, saya kira sederhana gini Mbak, perbaiki komunikasi publik gitu, perbaiki komunikasi publik, konsistensi komunikasi publik dalam hal ini pemerintah. Tapi pertama-tama terhadap Mbak Novi, kita sepakat dulu, saya mau sepakat dulu sebenarnya bahwa pandemi itu penyelesaiannya itu top down. Jadi kebijakan ke atas, bukan bottom up, bukan kesadaran masyarakat ke atas, bukan begitu. Jadi top down, jadi masyarakat, pemerintah ke masyarakat. Jadi bottom up itu, kesadaran masyarakat itu komplement, pelengkap. Kebijakan bukan sebagai pelengkap. Jadi kalau pemerintah dalam hal ini bisa membuat kebijakan yang trustable, yang terpercaya, yang saya kira itu akan lebih mudah untuk membangun kesadaran publik. Saya kira kita akan lebih mudah untuk menemukan, akan lebih banyak kelompok masyarakat yang
sikap terhadap corona itu didasarkan pada health based decision. Saya kira akan banyak itu kalau apa namanya top down, sifatnya top down. Gitu. Saya kira begitu, Mbak. Terima kasih Mbak Novi Konitatin atas tanggapannya. Ya Pak. Saya setuju bahwa trust ini yang paling penting. Jadi begini sih. Jadi yang paling tinggi, saya kira ini bukan hasil penelitian ya, tapi hasil pembacaan saja. Yang paling tinggi trustnya kepada pemerintah saat ini kita bisa bilang adalah kelompok pertama, yang health based decision making. Dan yang paling bisa dianggap paling rendah kepercayaan terhadap pemerintah ini adalah yang 4 kelompok terakhir itu, yang konspirasi, yang common disease, yang hoax, yang terakhir itu gut rules decision making. Saya kira seperti itu. Terima kasih Mbak, terima kasih Rizky. Baik Pak, ya, oke. Ada lagi pertanyaan dari Albi, tapi sepertinya sudah sedikit terjawab. Jadi Albi bertanya tentang bagaimana memodifikasi belief, karena tentang ini 4 kelompok yang terakhir kan kalau bukan soal pengetahuan yang bisa diselesaikan dengan edukasi, berarti permasalahannya lebih terletak pada aspek internal seperti belief, sehingga bagaimana langkah yang bisa dilakukan untuk memodifikasi belief dari 4 kelompok terakhir tadi. Oke. Begini Albi. Alfarah begini Albi. Saya sebagai manusia saya sudah desperate, saya sudah putus asa. Tapi sebagai untuk menghadapi manusia-manusia 4 kelompok ini saya kira sudah tidak ada jalan ya. Saya kira kita berkelahi gitu. Kalau kita sampaikan ke mereka ini kita akan berkelahi gitu. Kita tidak. Tapi sebagai dosen, saya tentu tidak boleh ikut mengkampanyekan itu. Saya harus mengkampanyekan bahwa ini berbasis kesehatan gitu ya, berbasis kesehatan. Nah, persoalannya itu bukan persoalan mudah. Saya sudah pernah turun ke lapangan, keluarga saya lah itu yang paling rendah itu ya, keluarga saya yang tidak taat protokol. Itu kan dikasih tahu pun itu kan tidak mau tahu lagi, ya, tidak mau tahu lagi. Gitu ya. Jadi saya kira ukuran keberhasilan kita turunkan saja lah. Kalau ada 32 orang di sini misalnya yang ikut bisik ini hari ini dan mereka adalah health based decision making, saya kira itu patut kita syukuri lah. Gitu. Kita syukuri. Jadi sisanya yang di luar itu, yang tidak taat itu, ya saya kira kita berdoa saja, kita doakan saja bagaimana mereka bisa kemudian bisa meninggalkan pola berpikir seperti itu gitu. Karena saya kira realita lapangannya mereka itu bebal gitu. Mereka kelompok-kelompok yang sudah tidak peduli dengan informasi kesehatan. Mereka tidak peduli itu. Mereka tidak peduli lagi. Kalau pertanyaan kamu, apakah ada hal yang dapat dilakukan untuk memodifikasi belief itu? Silahkan lakukan. Ada yang bisa dilakukan, saya kira. Terus lakukan, terus sosialisasi. Kamu punya medsos toh? Kamu punya Facebook, Alfarabi, kamu punya Instagram, kamu punya Twitter. Teruslah mengkampanyekan bahwa corona ini sesuatu yang berbahaya. Itu. Teruslah mengkampanyekan itu. Ikut andillah di situ bahwa ini sesuatu yang berbahaya. Jangan malah ikut andil mengkampanyekan bahwa corona ini hoax, corona ini common disease, corona ini konspirasi, dan percayalah sama takdir Tuhan. Kalau kamu mau kena corona, akan corona, gitu ya. Kalau akan sehat selama-lamanya. Itu jangan masuk di. Teruslah sebagai mahasiswa psikologi saya mendorong untuk teruslah mengkampanyekan health based decision making, teruslah mengkampanyekan itu. Saya kira itu karena fakta lapangannya memang agak sulit untuk mengubah mindset seseorang. Ya, baik Pak. Saya kira gitu sih. Apa lagi sih? Oke, ada lagi Pak pertanyaan dari Hanif. Hanif ini juga mahasiswa psikologi Unhas. Jadi dia menanyakan terkait metode sosialisasi. Jadi sebagai seorang anak, orang yang lebih muda, lebih paham tentang social distancing dan protokol kesehatan, bagaimana caranya bisa mengedukasi orang tuanya atau anggota-anggota keluarga lainnya yang lebih tua agar teredukasi, karena karena kesannya ini orang tua atau keluarga lain yang lebih tua itu terkesan keras kepala. Seperti itu Pak.
Iya memang ini tantangan. Kamu orang Makassar juga itu kepala batu memang. Gitu. Saya kira memang agak berat ini menjadi mahasiswa psikologi, apalagi yang mau modifikasi perilaku orang Makassar itu memang berat sekali. Saya harus mengatakan ini, gitu ya, mengatakan ini. Apalagi orang tua itu kan rada-rada beban juga, gitu ya, kepala batu, gitu ya. Orang tua kepala batu. Jadi saran saya begini, kalau orang tua kamu, misalnya ibu atau bapak kamu itu punya grup medsos yang isinya itu, kamu coba cek, gitu ya, yang isinya itu adalah mengatakan bahwa corona itu bukan penyakit berbahaya dan segala macam. Saran saya ajak dia untuk live group. Kemudian ya ajak dia untuk live group. Jangan melihat itu, karena itu sangat berbahaya sekali. Orang tua itu, apalagi sudah tua itu kan pengambilan keputusan mereka lebih ke grupnya mereka, gitu ya. Kemudian kamu sebagai anak teruslah mengkampanyekan bahwa corona itu berbahaya. Konsisten. Jangan sampai kamu yang menyerah. Jangan sampai kamu yang kemudian ikut serta. Saya pribadi alhamdulillah di rumah ini sudah 3 bulan lebih. Anak sama bapak saya lockdown, tidak pernah keluar. Bapak saya malah tidak pernah keluar, di rumah terus. Memang membosankan, tapi ya coba ditakut-takutin sedikit daripada dikuburkan kita tidak dilihat sama saya. Itu kan saya kira cukup menakutkan bagi mereka, gitu. Cukup menakutkan. Jadi saya kira begitu, kamu sebagai Fatih Hanif ini sebagai anak itu harus lebih konsisten untuk meyakinkan, teruslah berjuang bahwa corona ini berbahaya, dan kalau kita sakit itu bisa menginfeksi seluruh keluarga. Itu saya kira info kesehatan, basic kesehatan. Jangan ikut-ikut share berita tentang bahwa corona ini hoax, corona ini penyakit biasa. Semakin berani mereka. Corona ini takdir Tuhan, itu semakin berani mereka, gitu ya. Saya kira begitu. Tapi itu tantangan itu. Orang tua dan keluarga yang keras kepala itu tantangan, apalagi di konteks Makassar. Saya kira memang lebih berat perjuangannya. Sangat berat. Tidak berat, sangat berat perjuangannya. Oh ya, jadi itu jawabannya tadi. Oke. Oh ya, saya juga Pak pribadi ada pertanyaan. Jadi kalau saya yang memantau ini Pak, saya pikir sebenarnya kalau terkait corona, sebenarnya informasi-informasi yang resmi dari awal itu yang lebih duluan tersampaikan pada masyarakat. Jadi maksudnya lebih duluan muncul kalau ada virus baru, lebih duluan muncul kalau ini mengakibatkan ya gangguan pernapasan dan sebagainya, lalu diikuti dengan konspirasinya. Tetapi lucunya di sini Pak, saya penasaran kenapa lebih tertarik orang terhadap konspirasi. Kalau misalnya secara logika lebih duluan ditahu yang itu Pak tentang bahayanya corona secara biologis ya, dari sudut pandang epidemiologi, kenapa orang mau mengubah pemahamannya yang dari awal itu menjadi pemahaman konspirasi yang justru yang itu justru kayak terkesan melebih-lebihkan begitu Pak. Karena begini, pertama itu saya kira itu teori insting itu. Saya kira orang itu begini, orang itu manusia itu kecenderungannya menyukai informasi yang menyenangkan, kan begitu. Ya toh? Jadi tidak menyukai informasi yang cenderung menakut-nakuti. Kan begitu. Jadi kita itu kecenderungannya adalah menyukai informasi yang memberikan ketenangan. Nah, konspirasi itu kan turunannya banyak. Vaksin sudah ada, ya toh? Poin-poin konspirasi kan ada. Virus ini dibuat, vaksin sudah ada, tunggu saja. Nanti akan pada waktunya akan dikeluarkan. Sehingga ini menyenangkan. Jadi secara personal ini menyenangkan. Wah ini saja deh. Itu kan pilihan sebenarnya. Saya pilih ini saja deh, lebih menyenangkan gitu. Lebih menyenangkan. Siapa yang mau dikurung di lockdown? Tidak ada manusia yang mau di lockdown gitu. Tidak di rumah. Cuma karena itu mereka kemudian mencari informasi yang bisa menyelamatkan psikologisnya kan gitu kan ya. Secara psikologis kan begitu, yang cocok matching dengan mental kognisinya. Nah, dan yang konspirasi dan berserta turunannya itu kan menyenangkan sebenarnya. Ya, coba siapa yang tidak mau mendengar bahwa vaksin ini sudah ada?
Kan semua mau mendengar tuh. Saya kira kalau Anda, siapapun itu, vaksinnya sudah ada, enak ini. Daripada kita mendengarkan kabar bahwa jangan keluar, obatnya belum ada, enak tidak? Kan tidak enak. Wih, masa ada penyakit tidak ada obatnya itu. Jadi saya kira itu kecenderungannya begitu. Kita itu cenderung memilih sesuatu yang lebih menyenangkan kita secara psikologis. Jadi kenapa kemudian lebih banyak yang abai, kemudian mencari pembenaran melalui konspirasi base, corona is common base, corona is hoax base, kemudian God rules base. Saya kira karena ini mudah, gitu, mudah dan menyenangkan dibanding harus menerima fakta-fakta bahwa corona itu berbahaya, corona itu kau harus diisolasi, corona itu tidak ada vaksinnya, belum ada obatnya, iya dong. Jadi saya kira ini persoalan mana yang lebih mudah dan cocok dengan mental kognisi kita. Itu kan terkait dengan kognisi sosial kan. Jadi kamu, saya kira seperti kamu Sisi. Kamu sekarang kelompok mana? Health base. Nah, health base. Kamu pernah terpengaruh tidak untuk masuk ke konspirasi, masuk ke hoax, masuk ke common? Pernah tidak berpikir untuk? Sepertinya tidak pernah sih Pak. Oke, good. Meskipun kamu mungkin punya grup medsos yang meng-share berita-berita bahwa ini hoax, ini common, ini biasa, ya toh? Iya. Ini meskipun begitu, apalagi kalau kamu turun ke lapangan, ya bertemu dengan orang-orang itu, kerja informal, anak-anak muda alay yang masuk ke mall gitu ya, yang main basket segala macam, kamu akan memperoleh informasi bahwa corona ini hoax, corona ini penyakit biasa, nggak usah takut. Apalagi sampai ke pemikiran bahwa corona ini God rules. Jadi nggak usah takut, takdir, itu persoalan takdir, itu mengerikan itu. Itu kalau kamu bergaul saja 1-2 hari, itu bisa mengcontagious kamu kan, itu bisa mempengaruhi cara berpikir kamu. Saya kira begitu. Cuma kan kamu memilih untuk blocking duluan. Iya. Saya tidak mau, saya pokoknya health based decision. Ya tuh. Saya saja pribadi, saya itu selalu suka, selalu senang kalau ada kabar vaksin telah ditemukan. Oh, alhamdulillah ada vaksin. Tapi faktanya setelah baca lagi, oh ada yang janggal ini, ada yang janggal. Waktu ada informasi bahwa minyak kayu putih adalah penangkal corona, senang sekali kita, ya, murah kan? Murah, kemudian mudah juga dibeli, mudah ditemukan. Ternyata ada titik cerah, gitu kan? Ternyata ada titik cerah. Faktanya kan belum dibuktikan secara ilmiah, sehingga tidak, kita kembali lagi ke health based decision. Tentu saja health based decision. Gitu. Saya kira itu jawabannya. Ya. Kemudian ini lagi Pak, ada pertanyaan lagi tentang ini berita yang beredar saat ini kalau terkait petugas kesehatan. Oh, tunggu sebentar Pak. Ada pertanyaan dari Husen. Oh ya, ada pertanyaan dari Husen. Ada pertanyaan dari Husen. Oke. Sepertinya dia masih mengetik Pak. Saya lanjut saja pertanyaan dari saya dulu. Jadi terkait ini petugas kesehatan yang mulai kayak ditolak begitu, masyarakat mulai distrust terhadap petugas kesehatan. Yang membuat saya tertarik dengan permasalahan ini adalah karena kalau kita berpikir secara logis kan satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita saat ini dari permasalahan virus kan petugas kesehatan juga. Tapi kenapa bisa masyarakat sebegitu beraninya untuk melawan petugas kesehatan sendiri, padahal ya mereka tentu jauh lebih kompeten begitu Pak untuk menangani ini masalah virus seperti itu Pak. Ya itu karena kamu kan stres, kalau mereka kan distrust. Hanya perbedaan pendapat kelompok. Mereka tidak. Mereka itu distrust. Kamu kan tadi punya narasi kamu itu kan mengatakan bahwa mereka itu bisa menyelamatkan kita. Mereka tidak, mereka God rules. Mereka percaya bahwa Tuhan yang menyelamatkan kita, bukan nakes kok gitu. Jadi saya kira itu sebenarnya terjawab melalui 7 tipe itu. Jadi bisa diduga atau patut diduga kelompok-kelompok masyarakat itu distrustnya rendah kepada nakes, pada pemerintah gitu ya, pada pemerintah dalam hal ini penyelenggara kesehatan, gugus tugas dan nakes yang bersangkutan. Nah,
Kemudian narasi kamu yang bilang tadi, mereka kan bisa menyelamatkan kita. Bagi mereka, Tuhanlah yang menyelamatkan kita, bukan itu yang fatalistik kalau saya kira itu ya. Itu yang fatalistik. Itu kan terjawab gitu ya. Iya, Pak. Itu. Kamu yang percaya mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya tenaga medis. Ya, apalagi? Sepertinya ya ini sudah ada lanjutannya dari pertanyaannya Husen. Jadi pertanyaan intinya adalah bagaimana komunikasi yang paling efektif itu dapat tercapai agar terjalin komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dengan tidak memperhatikan distraksi yang ada di masyarakat. Mungkin Saudara Husen bisa menyalakan mikrofonnya untuk bertanya langsung karena sepertinya pertanyaannya belum terlalu spesifik. Maksudnya distraksi itu seperti apa ya, Husen? Oke. Ya, silakan ya, Saudara Husen. Selamat sore. Ya, Pak. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak menjelaskan bahwa penyelesaian dari pandemi itu adalah dari atas ke bawah. Dalam hal ini adalah pemerintah menuju ke masyarakat. Ya. Kita lihat bahwa pemerintah saat ini selalu berusaha untuk memberikan penyuluhan yang baik kepada masyarakat tentang bagaimana itu physical distancing dan lain sebagainya. Namun selalu ada distraksi yang tidak baik dari pihak-pihak tertentu, sebut saja media atau pihak-pihak dari luar negeri. Jadi masyarakat selalu ada distraksi untuk melakukan rasio atau perbandingan. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa ada masyarakat yang seperti tadi ada kelompok-kelompok masyarakat yang selalu mencari hal yang sesuai dengan value yang ada dalam dirinya. Nah, saya tadi menangkap poin dari Bapak bahwa yang perlu dilakukan adalah melakukan komunikasi yang transparansi antara kedua belah pihak ini agar efektif. Nah, saya ingin bertanya secara umum bagaimana komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat agar benar-benar ini informasi yang mengenai corona ini tersampaikan dengan baik, Pak, tanpa adanya tanpa mempedulikan bahwa berita-berita yang tersebut dan menutup hoax ya. Oke. Begini, pertanyaan saya begini sekarang. Kalau kamu kuliah gitu ya, kamu kuliah di mata kuliah community development, kamu ambil ya? Iya, Pak, ambil, Pak. Community development. Nah, dosen A mengatakan tugas dikumpul hari Jumat. Dosen B mengatakan tugas dikumpul hari Senin. Kamu bagaimana menanggapi itu? Saya memberikan informasi kepada kedua dosen bahwa dosen A memberikan tugas begini, serahkan kepada dosen B saya kasih tahu bahwa dosen A begitu, Pak. Saya konfirmasi ke keduanya kalau saya, Pak. Oke, tapi persepsi kamu terhadap komunikasi mereka sebagai otoritas itu seperti apa? Tidak satu frame, tidak satu. Oke, itu yang terjadi sekarang. Kalau kita mau tarik ke pemerintah itu kan yang inkonsistensi. Komunikasi publik itu kan yang penting konsistensi toh. Jadi ada keseragaman antara misalnya kalau kita nih secara struktur nih pusat, provinsi, daerah itu kan ada satu kebijakan. Kalau tadi itu kan tidak satu kebijakan. Gitu. Saya bilang Jumat, si B bilang Senin. Itu kan bisa mempengaruhi apa? Persepsi publik terhadap pemegang otoritas. Kalau kamu menyebutnya pemerintah gitu ya. Pemerintah. Ya bagaimanapun memang kita harus masuk ke pembahasan ini sebenarnya karena di level kedua di situasional itu sebenarnya tidak hanya terkait relasi atau komunikasi interpersonal, tapi juga komunikasi antara subordinat dengan superordinat. Superordinat di sini dalam hal ini adalah pemerintah. Jadi itu yang bisa mempengaruhi persepsi kita terhadap objek. Jadi bagaimana perilaku kita itu muncul dipengaruhi bagaimana pola relasi kita antara kita sebagai subordinat dalam hal ini masyarakat dengan superordinat dalam hal ini adalah pemerintah. Sebenarnya masuk juga di pembahasan P3 itu. Jadi komunikasi efektif yang paling efektif adalah itu tadi konsistensi. Nah persoalannya sekarang faktanya di lapangan apalagi di awal-awal corona ini muncul
itu kan ada inkonsistensi pemerintah. Ya, kamu setuju tidak sama itu? Sangat setuju, Pak. Nah, itu kan contoh sederhananya tadi itu. Bahwa ketika satu dosen mengatakan ini, kemudian dosen lain mengatakan B, itu kan kamu, aduh, ini kok ada tidak kekonsistenan ini, tidak menarik gitu kan? Tidak menarik. Itu bisa apa itu? Apa efeknya kamu terhadap tim dosen apa kira-kira? Ya, menurunkan kepercayaan sih, Pak. Betul. Tentunya. Distrust turun gitu ya. Distrust turun. Nah, kemudian setelah berikutnya ada informasi tentang pengumpulan tugas, apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan cross check toh. Nah, kamu akan mencari betul tidak ini, betul tidak ini. Nah, itulah sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Jadi ketujuh kelompok masyarakat tadi itu sebenarnya adalah produk. Mereka itu produk, mereka itu output. Produk dari trust dan distrust. Trust itu kita konotasikan dengan persepsi yang positif terhadap informasi, dan distrust ini kita konotasikan dengan persepsi yang negatif terhadap informasi. Saya kira begitu, Hussein. Iya, Pak. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, itu saja Pak pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari 35 orang yang bertahan sampai akhir. Ini juga waktu sudah menunjukkan hampir 5:30, jadi sepertinya dicukupkan Pak bincang psikologi sore hari ini. Oke, final statement ya, final statement. Iya Pak, silakan. Oh, begini. Terima kasih sudah, ini adalah program pertama kami. Bisik ini program pertama kali, meskipun ada kendala gitu ya di Instagram, tapi akhirnya kita pindah ke Google Meet. Itu sisi ini memang cekatan, gercep. Saya suka ini masih seperti ini, sangat gerak cepat. Saya kira angkatan kamu tuh sangat tangkas semua. Saya kira begini, apalagi yang mahasiswa Unhas, saya kira teruslah menjadi agen yang pertama itu, help based decision. Teruslah menjadi agen, gunakanlah medsos untuk mengkampanyekan segala sesuatunya pada masyarakat itu berbasis kesehatan. Meskipun mungkin yang kelompok kedua, what is corona dan economic based decision, ini adalah kelompok yang mendapatkan pemakluman yang tinggi, ya, pemakluman yang tinggi karena mereka tidak tahu apa-apa, dan yang kedua ini economic base-nya juga tidak, mereka terpaksa melakukan itu, gitu ya. Tetap harus kita kampanyekan. Itu setidaknya mereka mencari nafkah yang memakai masker lah, gitu ya, memakai masker lah. Saya bahkan punya pikiran dulu, itu saya tulis di Facebook juga. Harusnya kalau ada kampanye pakai masker, ya pemerintah siapkan masker gratis lah, kan begitu ya. Pemerintah siapkan masker gratis lah untuk kita, gitu. Di awal. Selanjutnya kan urusan masyarakat. Tapi di awal ketika kampanye ini muncul, harusnya satu orang satu masker lah, gratis gitu kan, gitu ya. Nah, tantangan kita sebagai mahasiswa psikologi itu adalah empat ini yang konspirasi based decision, yang hoax based decision, common based decision, dan gut rules decision. Ini tantangan kita ini, ya bahasa vulgarnya ya musuh kita gitu ya. Meskipun, dan saya yakin namanya musuh itu selalu tidak mudah ditaklukkan, gitu ya. Selalu sulit, namanya musuh itu selalu sulit ditaklukkan, gitu ya. Tapi saya mengajak teruslah mengkampanyekan itu, gitu ya. Peserta hari ini, apalagi mahasiswa Unhas, corona ini masih di puncak kurva. Konon katanya di dunia lain itu pelonggaran PSBB di negara lain itu ketika kurva sudah melandai. Kalau kita kan keturunan pelaut ulung, jadi kita itu kurva ketika masih tinggi ya nggak apa-apa kita dilepaskan gitu, karena kita memang petarung. Apalagi anak-anak Unhas itu kan ayam jago, itu kan petarung. Jadi saya kira memang siap-siap saja kita bertarung di lapangan. Terus jangan bosan untuk mengkampanyekan. Ya, terima kasih sudah hadir hari ini peserta. Terima kasih Sisi sudah menjadi host yang luar biasa. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Terima kasih. Ya, baik. Jadi itu tadi final statement dari pemateri bincang psikologi sore hari ini. Jadi kita sudah mengenal bahwa ternyata ada 7 kelompok masyarakat, di mana 4 diantaranya menjadi tantangan kita.
Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini di dalam bincang psikologi. Mungkin bincang psikologi yang berikutnya. Terima kasih kepada seluruh tadi peserta yang aktif bertanya, luar biasa. Semoga untuk bincang psikologi yang berikutnya pun seperti demikian dan meningkat keaktifannya. Baiklah. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.